Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Dewi Damayanti, NPM 192121022 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng Monyet dan Kelinci. Selamat menyaksikan. Monyet dan Kelinci. Pada suatu hari dikisahkan ada seekor monyet dan juga seekor kelinci yang sedang duduk di tepi sungai. Mereka sedang asyik berbincang-bincang dan saling tukar cerita. Sebenarnya si kelinci suka akan cerita yang disampaikan oleh si monyet. Tetapi dia merasa risih akan kebiasaan si monyet yang sering menggaruk-garuk hampir seluruh tubuhnya. Begitupun dengan si monyet. Dia pun suka akan cerita yang disampaikan oleh si kelinci. Tetapi dia juga merasa risih akan kebiasaan si kelinci yang sering mengendus-gendus dan juga menggerakkan telinganya ke kanan dan ke kiri. Sampai pada akhirnya si monyet pun memberanikan diri untuk menegur si kelinci. "Hei kau kelinci, bisakah kamu menghentikan kebiasaan burukmu?" "Kebiasaan apa, monyet?" "Berhenti mengendus-gendus dan menggerakkan kedua telingamu, kelinci. Itu sungguh kebiasaan sangat buruk." "Kau ini monyet hanya bisa menilai keburukan orang lain. Tapi kamu sadar tidak dengan kebiasaan burukmu? Setiap kali kita sedang mengobrol, kau selalu saja menggaruk hampir seluruh tubuhmu. Sungguh jelek juga kebiasaanmu itu, monyet." "Aku tidak bisa menghentikan kebiasaanku, kelinci." "Aku juga, monyet." Sampai pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menghentikan kebiasaan buruk masing-masing. Singkat cerita, keesokan harinya si kelinci dan si monyet pun kembali bertemu di tepi sungai. Mereka sedang menjalankan misi yang sangat susah. Si monyet dilarang menggaruk-garuk, sementara si kelinci dilarang mengendus-gendus dan juga menggerakkan kedua telinganya. Sampai pada akhirnya mereka hanya berdiam saja, tidak berbincang-bincang, tidak bercerita, juga tidak melakukan kebiasaan buruknya masing-masing. Pada akhirnya si kelinci pun berkata, "Hei monyet, kita hanya berdiam diri saja di sini. Bagaimana kalau kita saling bercerita saja?" "Ide yang bagus itu, kelinci. Silakan kamu duluan untuk bercerita." Si kelinci pun mulai bercerita. "Hei monyet, waktu kemarin aku ingin menemuimu. Di tengah jalan aku mencium ada singa di balik rumputan. Aku pun mulai mengendus-endus udara, tetapi tidak ada singa di sana. Aku belum yakin. Akhirnya aku pun mulai menggerakkan hidungku dan menggerakkan kedua telingaku untuk mendengar bahwa apakah di sana ada singa. Tapi ternyata memang tidak ada singa. Pada akhirnya aku pun bisa melanjutkan perjalananku untuk menemuimu." Si monyet mendengarkan cerita si kelinci, tapi dia juga melihat ketika sedang bercerita si kelinci menggerak-gerakkan hidung dan juga menggerak-gerakkan kedua telinganya. Si monyet pun mulai bercerita. "Kelinci, aku pun sama. Kemarin ketika ingin menemuimu, di tengah jalan aku bertemu dengan sekelompok anak-anak. Mereka sangat jahil, kelinci. Yang pertama, ada seorang anak laki-laki melempar kelapa yang tepat mengenai kepalaku. Kemudian anak lelaki yang kedua melemparkan batok kelapa yang mengenai daguku. Dan yang terakhir, kedua anak perempuan melemparkan batok kelapa mengenai tangan kanan dan kiriku. Pada akhirnya aku pun berlari untuk menghindari mereka. Dan aku pergi ke sungai ini untuk menemuimu, kelinci." Si kelinci mendengarkan cerita si monyet, tapi si kelinci juga melihat bahwa ketika sedang bercerita, si monyet menggaruk-garuk hampir seluruh tubuhnya. Si kelinci pun tertawa dengan tingkah laku si monyet. Si monyet pun ikut tertawa ketika melihat si kelinci tertawa.
Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet, begitupun sebaliknya. Ya, aku suka dengan ceritamu monyet, tapi kamu kalah pertandingan karena ketika kamu sedang bercerita, kamu juga sambil menggaruk hampir seluruh tubuhmu. Kamu juga sama, kelinci. Aku suka dengan ceritamu. Tapi ketika kamu sedang bercerita, kamu menggerak-gerakkan hidung dan juga menggerak-gerakkan kedua telingamu, kelinci. Aku pikir aku tidak bisa menghilangkan kebiasaanku, monyet. Aku pun sama, kelinci. Aku juga tidak bisa menghilangkan kebiasaanku. Akhirnya mereka pun sadar bahwa mereka tidak bisa menghilangkan kebiasaannya masing-masing. Dan mereka pun bersepakat untuk tidak terganggu dengan kebiasaannya masing-masing. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut adalah manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan kita sebagai makhluk sosial harus bisa menghargai kekurangan orang lain dan jangan pernah memaksakan kehendak kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.